Nabi Muhammad pernah mengirim beberapa surat kepada raja dan penguasa di luar Jazirah Arab. Isi surat tersebut untuk mengundang mereka masuk Islam. Ada yang menerimanya, ada juga yang menolak, bahkan sampai ada raja yang merobek dan membuang surat Nabi Muhammad. Dan berikut beberapa surat Rasulullah kepada raja-raja dan penguasa tersebut diantaranya. Surat Nabi kepada Raja Najasyi Asyama bin Abjar. Habasyah atau Abesinia berada di Afrika Timur. Peristiwa ini sekitar tahun 627 Masehi. Kepada Najasyi surat Nabi Muhammad berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Najasyi pemimpin Habasyah. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Amabad. Aku memuji bagi Tuhan kepada Allah yang tiada ilah selainnya. Dialah penguasa yang maha suci. Yang memberi kesejahteraan, memberi perlindungan dan yang berkuasa. Aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah roh Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam yang perawan. Baik. Dan menjaga kehormatan diri, lalu dia mengandung Isa dari rohnya dan tiupannya sebagaimana dia menciptakan Adam dengan tangannya. Aku menyeru kepada Allah semata. Yang tiada sekutu baginya dan senantiasa menaatinya. Dan hendaklah Tuhan mengikuti aku. Beriman kepada apa yang diberikan kepadaku. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku menyeru Tuhan dan pasukan Tuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Aku sudah mengajak dan memberi nasihat, maka terimalah nasihatku. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. 2. Surat Nabi Muhammad kepada Raja Mesir Mukaukis. Penguasa Mesir di ibu kota Iskandariyah menunjukkan persahabatannya ketika menerima surat Nabi Muhammad yang diantarkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Mukaukis itu gelar Raja Mesir di zaman koloni Romawi. Berasal dari bahasa Kipti, Pekaucios. Orang Arab mengejanya menjadi Mukaukis. Nama penguasa Mesir di zaman Nabi Muhammad adalah Juraij bin Mata. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya Sirah Nabawiyah menceritakan, surat Nabi Muhammad kepada Mukaukis berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Abdullah dan utusannya kepada Mukaukis Agung Al-Kipti. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Amabad. Aku menyeru Tuhan dengan seruan Islam. Niscaya Allah akan memberikan pahala kepada Tuhan 2 kali lipat. Namun jika Tuhan berpaling, maka Tuhan akan menanggung dosa seluruh penduduk Kipti. 3. Surat untuk Raja Khosrau kedua penguasa Persia. Nabi Muhammad juga mengirimkan surat pada Raja Khosrau kedua selaku penguasa Persia. Surat itu melalui Abdullah bin Huzhaifah As-Sahmi yang isinya seruan masuk Islam. Namun, usai membaca surat itu, raja diktator itu malah merobeknya. Ketika kabar itu sampai pada telinga Nabi Muhammad, beliau berdoa semoga Allah menghancurkan kerajaannya. Doa itu seolah terjawab karena tak lama kemudian Persia kalah perang menghadapi Romawi. Setelah tewas dan berganti raja, kerajaan itu pun takluk oleh pasukan Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Salah satu surat yang dikirimkan itu adalah kepada Kisra, Raja Persia. Berikut isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra penguasa Persia. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, dan bersaksi tiada ilah selain Allah yang esa. Tiada sekutu baginya. Bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ajak kamu dengan seruan Allah. Karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia. Untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Masuk Islamlah. Niscaya kamu selamat. Jika kamu enggan, kamu akan memikul dosa orang Masjusi. 4. Surat Rasulullah kepada Heralikus, Raja Romawi, yang dibawa oleh Dihyah Al-Kalbi. Teksnya berbunyi, dengan nama Allah, pengasih dan penyayang. Dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Heralikus pembesar Romawi. Salam sejahtera bagi yang mengikuti petunjuk yang benar. Dengan ini saya mengajak Tuhan menuruti ajaran Islam. Terimalah ajaran Islam. Tuhan akan selamat. Tuhan akan memberi pahala 2 kali kepada Tuhan. Kalau Tuhan menolak, maka dosa orang-orang Arisien. Heraklius bertanggung jawab atas dosa rakyatnya karena dia merintangi mereka dari agama, menjadi tanggung jawab Tuhan. Wahai orang-orang ahli kitab, marilah sama-sama kita berpegang pada kata yang sama antara kami dan kamu,
yakni bahwa tak ada yang kita sembah selain Allah dan kita tidak akan mempersekutukannya dengan apapun, bahwa yang satu takkan mengambil yang lain menjadi Tuhan selain Allah. Tetapi kalau mereka mengelak juga, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami ini orang-orang Islam. Ketika Rasulullah mengirim surat kepada Kaisar Heralikus dan menyerukan kepada Islam, pada waktu itu Kaisar sedang merayakan kemenangannya atas negeri Persia. Begitu menerima surat dari Rasulullah, sang Kaisar pun berkeinginan untuk melakukan penelitian guna memeriksa kebenaran kenabian Muhammad. Lalu Kaisar memerintahkan untuk mendatangkan seseorang dari bangsa Arab ke hadapannya. Abu Sufyan waktu itu masih kafir, dan rombongannya segera dihadirkan di hadapan Kaisar. Abu Sufyan pun diminta berdiri paling depan sebagai juru bicara karena memiliki nasab yang paling dekat dengan Rasulullah. Rombongan yang lain berdiri di belakangnya sebagai saksi. Itulah strategi Kaisar untuk mendapatkan keterangan. Maka berlangsunglah dialog yang panjang antara Kaisar dengan Abu Sufyan. Kaisar Heralikus adalah seorang yang cerdas dengan pengetahuan yang luas. Beliau bertanya dengan taktis dan mengarahkannya kepada ciri seorang nabi. Abu Sufyan juga seorang yang cerdas dan bisa membaca arah pertanyaan sang Kaisar. Namun beliau dipaksa berkata benar walaupun berusaha memberi sedikit bias. Di akhir dialog sang Kaisar mengutarakan pendapatnya. Inilah ciri-ciri seorang nabi menurut pandangannya dan sebagaimana telah dia baca di dalam Injil. Ternyata semua ciri yang tersebut ada pada diri Rasulullah. Kaisar Heralikus telah mengetahui tentang Rasulullah dan membenarkan kenabian beliau dengan pengetahuan yang lengkap. Akan tetapi ia dikalahkan rasa cintanya atas tahta kerajaan, sehingga ia tidak menyatakan keislamannya. Ia mengetahui dosa dirinya dan dosa dari rakyatnya sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah. Dengan kecerdasan dan keluasan ilmunya Kaisar bisa mengetahui kebenaran kenabian Rasulullah. Bahkan Kaisar menyatakan, dia, maksudnya Rasulullah, kelak akan mampu menguasai wilayah yang dipijak oleh kedua kakiku ini. Saat itu Kaisar sedang dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis. Abu Sufyan menceritakan dialog ini setelah masuk Islam dengan keislaman yang sangat baik, sehingga hadits ini diterima. Kaisar lalu memuliakan Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi dengan menghadiahkan sejumlah harta dan pakaian. Kaisar pun memuliakan surat dari Rasulullah, namun ia lebih mencintai tahtanya. Akibatnya, di dunia, Allah memanjangkan kekuasaannya. Namun dia harus mempertanggungjawabkan kekafirannya di akhirat kelak.